Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang kemarin atau sebelumnya sudah memesan bawang gorengnya Wiji. Terima kasih, semoga suka bawangnya, ditunggu pesanannya kembali. Terima kasih banyak. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Faisal di Lamongan. Mas Faisal menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah terjadi atau pernah dialami oleh keluarganya, terutama bapaknya. Bapaknya Mas Faisal itu menceritakan tentang pengalaman bapaknya, lebih tepatnya itu seperti itu. Kejadiannya sendiri tepatnya kurang ingat, cuman sekitar tahun 2000-an lah, begitu ya, 2000-an awal. Nah, bapaknya Mas Faisal ini namanya Pak Darsono. Beliau ini adalah seorang petani, tapi merangkap pekerjaan sebagai seorang tukang jahit juga. Tukang jahit profesional, khusus baju-baju pria, kemeja-kemeja pria, baju batik, bahkan bikin jas pun bisa gitu ya. Nah, lumayan cukup banyak pelanggan dari Pak Darsono. Bahkan bapaknya Mas Faisal ini menjalani usaha tersebut, profesi tersebut itu udah dari masa muda dulu. Orang tuanya kepengin, "No, kamu udah ngurusin sawah aja," kata kakeknya si Mas Faisal. "Udah kamu ngurusin sawah aja, gak usah jahit-jahitan seperti itu." Tapi Pak Darsono memang seneng gitu ya, seneng dengan kegiatan tersebut, dengan menjahit. Akhirnya ya tetap yang namanya sawah dijalanin, yang namanya menjahit pun tetap dilakoni. Ya jalan bareng lah sampai akhirnya ketemu, menikah sama ibunya Mas Faisal yang seorang penjahit juga. Ibunya cuman khusus baju ibu-ibu begitu ya. Ya akhirnya makin mateng begitulah menjahitnya, tambah bagus dan menjadi salah satu penjahit favorit di area tersebut, di kampung tersebut. Ya di tahun-tahun segitu kan orang itu masih banyak ya pergi ke penjahit buat bikin baju atau apa. Kalau sekarang itu udah lumayan cukup jarang, karena di toko-toko atau di apa itu kan gampang banget dapetin sebuah pakaian gitu, selama ada duit intinya. Nah kayak gitu. Nah ini cerita di tahun 2000-an. Pernah ada satu kejadian di mana waktu itu Pak Darsono mendapatkan satu pesanan. Ada salah satu pelanggannya, namanya itu Pak Syarif. Pak Syarif itu tinggal masih satu kampung, cuman memang rumahnya lumayan cukup jauh, kayak semacam dari ujung ke ujung gitulah. Kalau dimeterin kisaran itu sekitar 300 atau 400 sekitar 400 sampai 600 meter lah segitu. Karena jalannya itu belok-belok, tapi kalau ditarik garis lurus mungkin kata Mas Faisal itu cuman sekitar 400 meter. Tapi ya lumayan cukup jauh untuk ukuran di kampung. Nah, Pak Syarif itu sebelumnya sudah sering memesan pakaian di sana. Dan tentu saja begitu udah selesai, biasanya ini Pak Syarif sama Pak Darsono memang udah kenal lama, kayak udah kenal dari kecil kayak gitu lah. Cuman kecilnya tuh nggak akrab, nggak main bareng karena rumahnya terlalu jauh. Tapi begitu udah tua ya kayak gitu. Saat si Pak Syarif ke sana, saat pesen baju itu pun ada momen-momen ngobrol-ngobrol yang lumayan cukup lama juga di situ. Ya mereka tuh kayak ngomongin banyak hal tapi di masa lalu lah intinya kayak gitu ya. Sampai ya itu tadi suatu hari Pak Syarif itu datang ke sana. Nah saat datang ke sana, tumben-tumbennya Mas Faisal ada di situ. Sempat nyapa Pak Syarif juga, dan tumben-tumbennya itu apa? Dia buru-buru, cuman bilang, "No, ayo no, ukur-ukur no." Terus udah habis itu, "Aku mau pulang," katanya begitu. "Oh mau pulang," tumben kata si Pak Darsononya kan, "medangan dulu lah di sini, nggak usah buru-buru," kayak gitu. "Kayak masih apa aja." "Enggak no, badanku lagi nggak enak," kata si Pak Syarif. "Oh begitu." Lah terus ini mau diambilnya kapan, kata si Pak Darsono. Nantilah. Emang jadi berapa hari kira-kira?" "Ya paling cepet 3 hari, paling lama 5 hari, kata si Pak Darsono. "Oh ya wis lah segitu," kata situ. "Kalau enggak nanti sejadinya kamu anterin aja no ke rumah," katanya begitu. "Oh ya wis lah kalau kayak gitu, berarti nggak diambil ke sini ya?" "Enggak no, nggak diambil ke sini,
kamu aja yang nganterin ke rumah sana ya. Ya wes gitu kata si Pak Darsononya. Singkat cerita, Pak Syarif pun pulang. Nggak lama-lama di sana, paling sekitar 10 menit ukur-ukur, habis itu mau dibikinin minum juga nggak mau, tumben gitu ya. Pulanglah Pak Syarif dengan sepedanya. Udah tua, sama-sama udah tua. Udah 60-an tahun lah gitu Pak Darsono sama Pak Syarif ini. Nah akhirnya apa? Pak Darsono pun ya langsung langsung nyiapin segala sesuatunya karena memang lagi nggak ada pekerjaan. Mas Faisal pun sempat ngomong ke bapaknya, Pak Syarif tumben Pak katanya, kok nggak mampir dulu, biasanya kan lama sampai sore baru pulang. Nggak tahu itu tumben katanya, mungkin ya nggak tahu lah ada pekerjaan atau apa, bilangnya sih nggak enak badan. Ya udah tua juga kata si itu ya. Oh iya kali ya Pak, udah. Mas Faisal pun dengan kesibukannya, bapaknya Pak Darsono pun dengan kesibukannya, tapi di sela-sela waktu senggangnya yaitu mengerjakan pesanan bajunya si Pak Syarif tadi. Singkat cerita, selama 4 hari, 3 hari itu udah selesai. Nah ini udah selesai. Terus apa? Si Mas Faisal yang ngingetin bapaknya Pak Darsono, Pak, ini bajunya Pak Syarif udah selesai Pak. Udah ini. Bukannya itu ya Pak ya, diminta dianterin aja ke sana. Nah bapaknya itu kayak lupa gitu kan. Emang iya ya? Iya kan Pak Syarifnya yang bilang nanti kamu anterin aja ke rumah. Oh iya bener kata si bapak Pak Darsononya. Oh iya bener Sal. Memang. Oh iya bener, ya wis lah nanti tak anterin ke sana, tak anterin, tapi besok kata sini ya. Jadi di hari keempat setelah pesanan itu Pak Darsono pun berangkat ke sana. Dan waktu itu malam hari. Sore hari itu katanya masih capek baru pulang dari sawah. Nantilah Bapak nanti malam mau keluar lagi katanya begitu. Iya Pak, tapi pintu ndak usah dikunci ya kata si Bapak. Soalnya bisa jadi Bapak itu pulangnya malam. Biasa kalau main ke tempat Pak Syarif juga lama lah, bisa berjam-jam gitu. Mereka tuh ngobrol ngalor ngidul lama. Obrolan-obrolan yang menurut Mas Faisal itu nggak penting banget gitu ya. Tapi diobrolin sama mereka itu. Nah, akhirnya apa? Sekitar jam 8 malam, Pak Darsono pun pamit keluar dari rumah, bawa bungkusan itu, bajunya Pak Syarif. Sempat ngomong sama ibunya Mas Faisal, Bu, Bapak keluar dulu mau nganterin ini ke Pak Syarif. Loh Pak, emang nggak diambil Pak? Enggak, katanya minta dianterin ke sana. Oh ya wis Pak, pulangnya jangan malam-malam, jam 12 katanya begitu. Iya, kata si Bapak. Akhirnya Bapak pun keluar sama Pak Darsono pun naik sepeda menuju ke rumahnya Pak Syarif tadi. Singkat cerita, Bapak itu sampai di rumahnya Pak Syarif di sana. Begitu sampai di halamannya, Pak Darsono itu agak sedikit bingung waktu itu. Kok aneh ya, kata si Pak Darsono. Rumahnya Pak Syarif itu beda. Kok rumahnya beda? Ini kayak habis direnovasi atau gimana ya? Kayak terlihat lebih bagus, terlihat lebih fresh gitu. Oh, habis renovasi rumah, pantesan badannya tuh capek, pikirnya si ini ya. Tapi rumahnya jadi bagus begini, tamannya jadi bersih, pohon gedenya juga ndak ada, pikirnya si Pak Darsono tadi. Masuklah ke situ, parkir sepeda di sana, dan rumahnya tuh memang beda, beneran beda dari terakhir Pak Darsono ke sana. Maksudnya bedanya itu memang rumahnya itu sama, tapi ornamennya, termasuk lingkungan sekitarnya, halamannya, tanamannya, dan sebagainya, bahkan lantai-lantai di halaman rumahnya itu, tatanan-tatanan batu bataknya itu juga beda semuanya. Udah ke situ kan, Assalamualaikum gitu sih Pak Darsono. Waalaikumsalam dijawab. Pak Syarif pun keluar. Begitu Pak Syarif keluar, kaget Pak Darsono. Soalnya apa? Pak Syarif itu muda. Dia itu muda, mungkin 20 tahun lebih muda dari usianya. Jadi dari usia 60 tahun itu, ini si Pak Syarif berubah menjadi sekitar 40 tahunan. Segitu, hah? Rip, gitu kan, dipanggil Rip. Kamu bukan Rip? Iya no, ini aku no, katanya. Ayo silahkan duduk, mau di dalam atau mau di luar, katanya. Di luar dulu aja deh, kata ini kan, kata si Pak Darsono, di luar. Akhirnya dipersilahkan duduk di sana. Duduklah.
ada perlu apa, kata si Pak Sarif, nanya begitu kan ke Pak Darsono. Ini Rip, aku mau nganterin baju pesananmu. Oh, udah jadi, katanya. Iya, udah jadi. Mana coba lihat. Akhirnya si Pak Darsono pun ke sepeda lagi, dijepitin di bagian belakang sepeda ontel itu kan biasanya ada jepitannya ya. Nah, ditaruh di situ, diambil. Ini Rip, cobain, katanya begitu. Akhirnya apa? Pak Sarif, bentar ya. Diambil bungkusan tadi. Pak Sarif pun masuk ke dalam rumah sana. Pak ini nungguin Pak Darsono di situ. Lumayan cukup lama, adalah sekitar 3 menit kayak gitu. Pak Sarif pun keluar dari dalam rumah pakai baju yang tadi gitu ya. Dipakai, wah, bagus Rip, katanya. Dan kamu kok bisa sih Rip? Kok terlihat lebih muda seperti itu, kata si Pak Darsononya. Masa, kata si Pak Sarifnya cuma jawab begitu. Masa? Oh, ini mungkin karena gara-gara baju kamu kali, makanya aku terlihat lebih muda seperti ini. Oh, bisa jadi ya Rip ya, tapi enggak kok, sebelum kamu pakai baju, kamu juga kok bisa muda begini. Nah, setelah itu, istrinya Pak Sarif itu keluar dari dalam rumah. Keluar bawa minuman, itu pun kaget Pak Darsono. Loh, bojomu, katanya, istrimu kok sama kok. Jadi, kalian berdua kok jadi lebih muda sih? Si Pak Darsono ke arah jendela yang memang masih kebuka. Jendelanya itu di dalamnya itu ada kacanya. Yaitu bukan cermin, kaca. Cuman buat ngelongok begini kan kena lampu ya di teras. Itu kan kelihatan. Mukaku masih tua, Rip. Kok kalian berdua jadi muda begini, kata si Pak Darsono. Gak tahu, kami juga nggak tahu. Yuk, silakan. Akhirnya diminumlah di situ. Istrinya Pak Sarif pun masuk lagi ke sana. Minum, dilihatin, terus Pak Sarif, kok bisa muda begini? Yuk masuk no, katanya begitu, kata si Pak Sarif. Yuk masuk no. Mau ngapain? Tanyanya Pak Darsono. Sudah, masuk aja ke dalam. Masuklah si Pak Darsono ke dalam rumah, ke situ. Nah, di dalam rumah kaget lagi. Soalnya apa? Ada 4 bocah di sana, masih kecil-kecil. Rip, ini siapa Rip? Katanya. Cucumu Rip, katanya. Bukan cucuku, ini anak-anakku, kata si Pak Sarifnya. Anak-anakmu gimana? Anak-anakmu udah gede-gede, udah pada mau kawin, kata si itu kan. Enggak, ini anak-anakku, kata si Pak Darsono. Ya mereka memang masih segini no, gitu. Di situ Pak Darsono tuh bingung. Rip, ini tahun berapa sih gitu? Ya ndak tahu, kata si Pak Sarifnya. Ya ndak tahu tahun berapa, pakai nanya lagi. Tapi hal itu tuh kayak tiba-tiba kelupa sama si Pak Darsono. Kebingungan di sana. Sarif masih muda, istrinya masih muda, anak-anaknya masih kecil. Aku kok udah tua gitu ya. Akhirnya apa? Pak Darsono pun nyari, Rip, ada cermin ndak gitu ya. Cermin itu tuh di situ tuh ada cermin tuh. Mau ngapain no? Aku mau ngaca, kata Pak Darsono. Akhirnya Pak Darsono pun ke sana ngaca. Begitu ngaca, kaget di situ. Pak Darsono pun jadi berubah, jadi muda gitu. Rip, aku kok muda lagi, Rip, aku kok muda lagi gitu. Tua itu cuman perasaan kamu, no. Kamu itu nggak setua itu, orang masih kayak gitu, orang masih seger, katanya. Dan ya Pak Darsono itu jadi usia 40-an tahun lagi gitu. Bingung yang ada, Rip, apa yang sebenarnya terjadi sih, Rip? Aku itu udah tua, Rip. Aku itu udah 60 tahun, katanya. Anakku aja si Faisal itu udah gede gitu kan. Terus ya aku kesini tuh mau nganterin baju itu, cuman kok bisa jadi muda begini tuh kenapa, Rip? Udah, ndak usah dipikirin, kata si Sarif. Udah, ndak usah dipikirin. Sampean udah makan belum? Aku belum makan, Rip. Ya wes, istriku habis masak, lumayan cukup banyak. Ya udah, kamu ikut makan ya, katanya. Duh, aku ndak enak, kata si Pak Darsono. Udah, ndak apa-apa, yuk makan. Akhirnya mereka pun makan di situ. Dan ya makanan istrinya Mas Sarif itu enak gitu ya. Enak makan mereka sama anak-anaknya sih itu. Pak Darsono yang liatin, kok bisa sih Rizky kok jadi kecil begini, mukanya sama ya Rizky. Ada tompel kecil di sini ya di pipinya. Ini si Rizky nih, ini si Fatur nih, ini si ini nih. Tahu semuanya gitu. Mukanya tuh, tapi kok mereka masih kecil ya. Aku ini kenapa sebenarnya, Rip? Ini bener rumahmu kan, Rip? Ditanya begitu sama Pak Darsono, kayak seolah-olah ya masih penasaran, masih belum yakin. Ini beneran rumahmu kan, Rip?
Iya, ini rumahku, kata si Pak Sarip. Ini rumahku, emang kenapa? Pantesan tadi aku masuk, Rip. Rumah kamu itu beda dan kayaknya aku inget. Ini tuh rumahmu yang dulu, kata situ ya. Rumah yang dulu kapan? Emang aku pernah ke depan, katanya. Depan itu maksudnya ke masa depan. Ya, aku ndak ngerti lah, kata situ lah. Wis mumet, kata Pak Darsono. Akhirnya sudah. Mereka pun lanjut makan sampai akhirnya mungkin durasinya Pak Darsono di tempat tersebut itu sekitar 1 jam ya. Mungkin ya, dari ngobrol-ngobrol masuk ke dalam, terus ada diajak makan malam juga. Sampai akhirnya udah selesai, Pak Darsono pun, Rip, aku pulang dulu ya, katanya. Lah, baru sebentar kok udah pulang. Soalnya aku jatahnya sampai jam 12. Lah ini baru jam berapa? Ini lihat tuh, itu baru jam 9:10, kata situ. Iya, tapi entah kenapa Pak Darsono di sana itu perasaannya itu udah nggak enak. Dia itu udah kebingungan, kok bisa-bisanya ya Sarip itu sama istrinya muda, keluarganya semuanya muda. Aku ngaca juga masih muda, jangan-jangan aku pulang ke sana, Faisal jadi kecil lagi. Pikirnya Pak itu begitu ya Pak Darsono. Faisal jadi kecil lagi, nih aku kayak hidup di zaman dulu, atau aku jangan-jangan sebelumnya itu bermimpi tentang masa depan aku udah tua. Aku bingung gitu ya, kata Pak Darsono. Beneran bingung. Tapi akhirnya apa? Karena Pak Saripnya, ntar dulu lah, duduk-duduk sebentar kita ngobrol di sini. Akhirnya sudah duduk-duduklah mereka di teras di sana. Biasa ngobrol-ngobrol masa muda dulu, cerita oh si ini gitu ya. Sampai akhirnya Pak Sarip itu ngomongin sesuatu. Ya, aku itu kalau nanti dikasih umur misalkan sampai 60 tahun atau apa, ya aku udah seneng, kata si Pak Sarip ya. Ya, aku pengennya semuanya itu nanti begini, anakku tuh seperti ini, dan kamu kayaknya masih jadi tukang jahit gitu. Aku bakalan jadi pelangganmu sampai kapanpun, kata si Pak Sarip. Rip, jangan ngomong kayak gitulah gitu. Soalnya nyebutin umur 60 tahun gitu ya. Dikasih umur sampai 60 tahun aja itu udah cukup. Aku udah seneng gitu. Dan ya kayak gitu, aku bakal jadi pelanggan jahitmu. Rip, jangan ngomongin kayak gitulah. Jangan ngomongin yang aku nggak ngerti. Aku itu udah 60 tahun. Ya lagi-lagi dibikin bingung sih Pak Darsono. Karena nggak betah dengan perasaan itu tadi. Makin menguat, memaksa Pak Darsono untuk, udahlah, aku pulang aja, aku pulang gitu kan. Pikirnya Pak Darsono. Akhirnya, ya udah Rip, aku pulang dulu ya, katanya. Ya udah, Nok, makasih ya Nok ya, bajunya Nok. Iya, bayarnya nanti, katanya. Oh iya, enggak apa-apa, tenang aja, kata Pak Darsono. Gampang. Nanti anakku tak suruh ke sana, tak suruh bayar. Oh iya Pak. Pak Darsono dalam hati, anaknya, orang anaknya masih kecil kayak gitu, tapi udahlah, nggak dibahas gitu ya. Aku itu udah pengen pulang. Ambil sepedanya, pamitan sama istrinya juga, sama anak-anaknya 4 itu berdiri semua, tumben-tumbennya. Biasanya kalau Pak Darsono mau pulang, apalagi udah jam 9 lewat, ya yang nganter itu cuman Pak Sarip doang yang berdiri di situ. Istrinya, anak-anaknya itu nggak ikut nganterin keluar. Lah ini mereka tuh pada keluar semua. Aku sebut sedemikian spesialnya gitu, sampai keluarganya Sarip itu pada keluar semua, pada ya kayak sayonara begitu. Pak Darsono pun ngayuh sepedanya pulang ke sana, jalan terus nggak berani nengok. Pikirannya itu penuh dengan itu tadi. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Sarip itu belum bayar jahit, yang nganter nanti anaknya. Orang anaknya masih kecil kayak gitu, masa iya disuruh jalan sana ke rumahnya Darsono bayarin gitu. Nanti bingung nggak bisa pulang, pikirnya Pak Darsono itu seperti itu. Anaknya Sarip kan memang mainnya nggak jauh, cuma ubak-ubak di situ doang. Beda sama Faisal. Kalau Faisal itu kemana-mana gitu, main ke kebun atau apa. Memang secara perekonomian itu sebenarnya sama antara Pak Darsono sama Pak Sarip tadi. Cuman kalau Pak Sarip itu lebih ke pegawai gitu, seorang pegawai, tapi nggak disebutkan pegawai apa. Nah kalau Pak Darsono itu kan seorang penjahit sama petani, tapi kalau masalah ininya
statusnya itu sama gitu ya. Cuman bedanya di situ doang. Anak-anaknya makanya gaya hidupnya pun beda, agak lumayan cukup tertutup. Kalau Pak Darsono ya si Faisal mau diuncal begitu aja, terserah dibebasin gitu kan. Akhirnya pulanglah ke rumah ke sana. Begitu pulang ya biasa aja. Cuman waktu itu udah jam 12 tepat, bener-bener jam 12 tepat, buka pintu itu masih masih kebuka, belum dikunci, cekrek-cekrek masuk kan. Nah, Pak Darsono masuk ke dalam rumah, si Mas Faisal udah tidur, istrinya udah tidur, terus kebangun, baru balik Pak katanya, sambil ngantuk-ngantuk begini, baru balik Pak. Iya baru balik, cuman aneh Bu katanya. Aneh kenapa Pak? Pak Syarif kok aku kesana, sebentar aku tak cuci kaki dulu katanya, cuci kaki, cuci muka, nanti ceritain di dalam. Akhirnya udah, Pak Darsono pun masuk ke kamar sana, ceritalah di situ ke istrinya. Aneh Bu, Syarif itu kok jadi lebih muda, loh jadi lebih muda gimana Pak? Jadi umur 40 tahunan segitu Bu, beneran Bu. Istrinya juga, bahkan si Fatur, si Rizky, anak-anaknya itu pun jadi kecil-kecil Bu, kayak waktu Syarif umur 40-an tahun begitu. Masa sih Pak? Ya enggak mungkin Pak, kata istrinya. Bahkan Bu, Bapak itu sempat ngajak di rumahnya Syarif di sana pun sama. Bapak masih terlihat muda. Wah, itu ngelmu kali Pak Syarif ngelmu kali, bilangnya begitu. Ilmu supaya balik muda kali, awet muda. Ngelmu-ngelmu apaan gitu. Syarif dari dulu tuh nggak ada yang begitu-begituan, pikirnya si ini ya Pak Darsono. Aneh wis, aku nggak ngerti gitu kan. Dan tadi perasaan belum jam 12 Bu. Bapak dari sana itu mungkin sekitar setengah 10 kali ya. Kok sampai rumah makanya bingung juga, ini aku udah sampai jam 12 malam. Gimana kalau misal Bapak di sana sampai jam 12 malam, nanti pulang sini sampai subuh kali ya Bu. Pak, jangan-jangan Bapak itu masuknya ke rumah setan kali Pak, kata istrinya begitu. Ke rumah setan gimana? Ya, jangan-jangan itu bukan rumahnya Pak Syarif Pak, sampean disasarin. Sampean memang mau ke rumahnya Pak Syarif, tapi ya disasarin, dibelokin ke kebun mana, seolah-olah itu rumahnya Pak Syarif kali Pak. Sampean dikasih makan gak di situ? Ditanya begitu kan Pak Darsononya. Dikasih makan Bu sama istrinya Syarif. Katanya habis masak. Yuk kita makan bareng di sini. Yuk Bapak ndak enak mau nolak gitu kan, dan Bapak memang lapar belum makan. Ya udah Bapak ikut makan. Lah Pak, nanti sampean gak bisa ngomong Pak, kata istrinya. Gak bisa ngomong gimana? Itu Pak cerita-cerita wewe gombel itu kan, kalau misal anak kecil dibawa kabur dikasih makan, nanti kan pulangnya ndak bisa ngomong Pak. Ya tapi kan itu anak kecil, Bapak kan bukan anak gede, dan mereka bukan wewe gombel, mereka tuh Syarif sama istrinya, cuman masih muda gitu. Terus Pak, angel Pak, kata si istrinya, aku ndak ngerti masalah gituan, ini semoga ndak apa-apa ya Pak ya. Terus bajunya udah Pak. Nah itu dia, Pak Syarif pun, Pak Darsono pun akhirnya keinget. Nah itu dia, bajunya udah tak kasih. Tapi Pak Syarif itu tumben belum bayar. Biasanya kan dia paling cepat bilangnya, nanti anakku tak suruh ke sana buat bayarin. Tak pikir lagi ya Bu ya, anaknya Syarif itu kan gak pernah main, gak pernah keluar. Apa iya dia berani nganterin uang ke sini, nanti pulangnya gimana ya Bu ya? Iya juga ya Pak ya, aneh ya Pak ya. Iya Bu, aneh. Yes Pak, tidur dulu Pak, aku udah ngantuk, kata si istrinya Pak Darsono. Akhirnya mereka pun tertidur. Keesokan paginya ceritalah sama Mas Faisal. Cerita juga, ibunya ngebuka, Sal, bapakmu loh semalam itu loh. Kenapa Bapak Bu? Habis ngalamin sesuatu yang aneh di rumahnya Pak Syarif. Emang apa Bu? Gitu kan. Nah akhirnya diceritakan lagi seperti yang diceritakan ke ibunya. Begini Sal, begini, sampai selesai begitu. Mas Faisal pun merasa penasaran. Pak Syarif ya, coba ke sana. Akhirnya kesanalah ini tadi, siapa sih Mas Faisal. Mas Faisal main di daerah situ, ketemu sama rumahnya Pak Syarif. Rumahnya Pak Syarif kondisinya itu sepi. Mas Faisal itu berdiri di depan rumahnya di situ ya. Rumahnya memang nggak ada pagar besi atau apa, cuman pagar-pagar pakai tanaman tapi rapi, halamannya juga bersih. Rumah itu terlihat juga udah lumayan cukup tua.
Mas Faisal berdiri di sana bengong, ada sekitar 5 menit, sampai akhirnya ada seorang tetangga itu datang ke situ. Lagi nungguin siapa Mas? Ditanya begitu sama ibu-ibu. Ah, Bu, saya lagi nungguin ini, siapa Pak Syarif? Katanya begitu. Oh, Pak Syarifnya pergi Mas sama istrinya, katanya. Oh, pergi kemana ya Bu ya? Nggak tahu, udah lama, udah beberapa hari ini, kata si ibu tadi. Oh, udah beberapa hari ini pergi. Iya, Pak Syarifnya katanya lagi sakit, dibilangnya begitu. Oh, Pak Syarifnya lagi sakit, mungkin lagi periksa kali ya Bu ya. Iya, sama anak-anaknya juga. Pokoknya rumah ini sepi Mas, sudah beberapa hari. Oh, begitu. Ya sudah. Emang ada perlu apa Mas? Ditanya gitu kan sama si ibu tadi. Ini saya anaknya Pak Darsono, tukang jahit petani. Oh, kamu anaknya Pak Darsono, anaknya Darsono, kata si ibu tadi. Iya, saya tuh anaknya Darsono. Mau ini asal aja sih Mas Faisal gitu ya, mau nagih itu bayaran jahitnya Bapak, soalnya semalam itu katanya suruh kesini lagi besok gitu, alasan aja begitu. Akhirnya apa sih? Oh, cuman begitu, ibu itu pun pulang, Mas Faisal pun pulang ke sana, balik lagi ke rumah. Saat balik ke rumah, bapaknya itu nggak ada di sana. Ya sudah, agak siangan bapaknya pulang, Mas Faisal pun cerita, Pak, aku tadi ke rumahnya Pak Syarif ke sana. Loh, kamu ngapain ke situ? Ya, aku cuman mau ini bandingin ceritanya Bapak. Rumah itu tetap rumah tua kok Pak, gitu kan. Iya, cuman yang Bapak lihat tadi malam, rumah itu tuh kayak rumah masih baru. Beda dengan yang sekarang. Nah, yang aku lihat Pak, mungkin tadi itu rumah yang sekarang Pak. Bener kata ibu kali Bapak jangan-jangan itu nyasar kemana gitu ya. Enggak ah, Bapak nggak nyasar, Bapak itu nggak mungkin nyasar. Karena penasaran dengan Mas Faisal itu, ceritanya Mas Faisal, akhirnya Pak Darsono sore harinya pun jalan-jalan ke sana sama Mas Faisal, dibonceng motor ke rumahnya Pak Syarif lagi ke sana. Ya kayak gitu, pertama ketok-ketok kan padahal dibilang udah nggak ada gitu ya, sepi, ketok-ketok. Nah, saat diketok ternyata ada penghuninya, anaknya Pak Syarif salah satunya itu keluar. Loh, Pak Sono, kata itu kan, kata anaknya tadi. Oh iya, Fatur, ini yang namanya Fatur. Tur, Bapak mana Tur, katanya. Anu Pak, gitu kan. Lu anu kenapa, kata si Pak Darsononya. Anu Pak, sini silakan masuk dulu, silakan masuk dulu. Akhirnya masuklah si itu Pak Darsono sama Mas Faisal. Mas Faturnya pun duduk di sana dan kayak orang bingung gitu ya. Jadi gini Pak, Bapak gitu ya, maksudnya Bapak itu Pak Syarif ya. Bapak itu sudah nggak ada Pak, Bapak udah meninggal. Astagfirullahaladzim, kata si itu ya. Kamu ngomong apaan, kata si Pak Darsononya gitu ya. Kamu ngomong apa Tur? Iya bener Pak, Pak Syarif gitu kan, bapak saya itu udah ndak ada, udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kata si itu, kata Pak Darsononya. Mas Faisal juga kaget bukan main di situ ya. Hah? Emang meninggal kapan, kata itu kan. Bapak itu meninggal kemarin sore, katanya. Loh, meninggalnya di mana? Katanya, meninggalnya di mana? Meninggalnya itu di kampung ini, Pak. Bapak itu minta dibawa ke sana, soalnya ketemu sama ibunya. Ketemu sama nenekku, katanya begitu kan. Kok nggak ada yang ngabarin? Yo, kami belum sempet Pak. Ya habis itu ya kami ngurus ini itu dan segala macam. Baru sempet sore ini saya pun kesini buat ngambil beberapa barang dan ya untuk persiapan ngasih tahu warga sini, kata si itu. Si Pak Darsono kan lemas. Emang kenapa Pak? Bapak masih ada urusan sama Pak Sono ini, masih ada urusan sama bapak saya atau gimana? Nggak ada, kata si itu ya. Ntar dulu. Ada jahitan yang belum dibayar, kata si Pak Darsononya begitu. Si Mas Faisalnya juga, jahitan gitu aja. Enggak, bukan masalah nominalnya, bukan masalah uangnya, kata Pak Darsono. Cuman begini Tur, saya itu punya pengalaman. Semalam masih ngobrol sama bapakmu, sama ibumu. Bahkan, lah kamu cuma masih kecil. Kamu itu masih, ya usia segini gitu. Kok bisa gitu kan, kata si Mas Fatur. Saya itu semalam mau nganterin,
begini, beberapa hari yang lalu bapakmu datang ke saya minta dibikinin baju. Semalam, terus apa, sebelum minta bikinin baju, bilang nanti kamu anterin aja ke sini kalau udah selesai. Tak anterin semalam, kata si. Ya, Sal ya? Iya, kata si Mas Faisal. Tak anterin semalam ke sini. Rumah ini nggak kayak gini, kata si itu. Diceritakan, rumah ini tuh lebih bagus. Rumahnya itu lebih muda lagi. Tak ketok-ketok, assalamualaikum. Bapakmu nyaut keluar. Bapakmu apa? Lebih muda katanya, 40 tahunan lah segitu, masih seger gitu. Ibumu juga masih cantik. Pas aku disuruh masuk ke dalam, aku ngelihat kamu, Rizky, sama 2 adikmu itu masih main-main di sana, masih bocah tur, kata si itu kan. Masa sih Pak begitu Pak? Beneran sumpah. Terus apa? Bajunya tak kasih. Ini loh, dicobain sama bapakmu. Wah, itu ganteng banget, kata ini kan. Bajunya dipakein katanya, dan apa, si masalah bayarannya tumben juga bapakmu nanti anakku tak suruh nganter ke sana. Aku itu juga sempat bingung, Fatur masih kecil segitu masa suruh nganterin duit ke sana, ya nggak mungkin gitu kan. Duh, alah aku nggak ngerti, malah bapakmu udah meninggal, ini gimana ceritanya? Yang bener yang mana sih, Sal? Ini bener yang diomongin si itu? Kan karena Pak Darsononya saking bingungnya ya. Ini bener yang dibilangin Fatur, Sal. Aku lagi nggak mimpi atau apa kan gitu kan. Si siapa? Sarip itu udah meninggal kan gitu kan. Iya bener Pak. Pas Sarip itu udah meninggal, dan kalau menurut aku sih Pak, apa yang Bapak lihat semalam itu bukan Pak Sarip yang sesungguhnya, katanya begitu. Kok bisa seperti itu? Orang nyata kok beneran, kok malah Bapak itu makan di rumah ini. Ya makan tuh di meja itu tuh. Cuma mejanya masih bagus, nggak kayak sekarang, katanya begitu kan. Ya, memang begitu Pak kenyataannya, kata si Mas Fatur ya. Ya coba menjelaskan, akhirnya singkat ceritanya si Pak Darsono pun mulai bisa menerima hal tersebut. Pak Sarif itu udah meninggal, terus masalah bayaran-bayaran itu tadi ya karena memang itu harus diselesaikan ya, dibayar sama Mas Fatur. Sekian ya Pak, iya sekitar ya ini tak anggap lunas ya Tur ya. Iya Pak, makasih. Nah bajunya, bungkusan itu ternyata ada di rumah tersebut, belum dibuka sama sekali, masih dengan kresek-kreseknya. Itu katanya, itu bajunya kata situ. Dan posisinya itu lebih dalam ke sana, dimana di situ Pak Darsono nggak pernah menjelajah ke tempat itu ya. Masuk ya, cuman masuk di ruang tamu di situ doang. Nah di dalam sana, di atas sebuah meja ada baju yang dipesan sama si Pak Syarif. Udah masuk ke situ, berarti itu kayak menguatkan, tuh kan Tur, saya itu semalam datang ke sini beneran nganter ini, nganter baju ini nih, baju ini. Cuman semalam ceritanya udah dipakai sama bapakmu. Tapi ini masih kebungkus rapi, nggak ngerti ya. Yang penting ini udah selesai ya, ini udah selesai ya. Ini bajunya, Rip, ini bajumu udah selesai ya, Rip, di sini ya, Rip ya. Udah lunas, udah dibayar. Urusan kita udah selesai, kata si Pak Darsononya begitu. Ya Mas Fatur ya cuman cengar-cengir, Pak Darsononya kebingungan, Mas Faisalnya juga tambah pusing. Ya udah Pak, kita pulang, nanti kita tunggu kabar selanjutnya mengenai Pak Syarif. Enggak, aku enggak mau pulang, Tur. Bapakmu dimakaminnya di mana gitu? Oh, dimakaminya di tempat ini, Pak. Di makam ini gitu ya. Nanti Bapak tanya aja di sana. Kalau enggak, nanti tak anterin ke situ. Udah enggak usah, aku biar nanya aja ke sana. Ayo Sal, anterin Sal gitu. Akhirnya permisi sama Fatur, dianterin menuju ke makamnya si Pak Syarif ke sana. Dan memang benar. Pertama nanya-nanya warga begitu kan. Ini Pak Syarif itu dibawa ke rumahnya emaknya itu di mana? Nanya-nanya ketemu di situ dan ketemu sama istrinya Pak Syarif. Sempat cerita sebentar. Habis itu langsung menuju ke makam sana. Udah makam sana, ketemu makamnya Pak Syarif, makam baru, ada namanya Syarif bin siapa gitu ya. Rip, kok cepet banget sih Rip? Padahal semalam kita itu masih ngobrol dan kamu itu masih muda Rip. Kok sekarang udah ndak ada, kata si Pak Darsono. Berarti semalam waktu ngobrol kamu itu udah mati ya Rip ya. Itu ngomong sendiri si Pak Darsono. Mas Faisalnya aja tuh sampai ketawa. Ngomongnya itu kayak apa ya, yang tadinya mau sedih gitu ya, cuman
ngomongnya itu seolah-olah kayak Pak Sarif itu masih hidup. Jadi kayak biasa aja sih Bapak. Bahkan Bapak pun sempat ketawa-ketawa juga di sana, guyonan sendiri, ngomong sendiri seperti itu. Mas Faisalnya juga nggak bisa menahan gitu ya. Pak udahlah Pak, udah kelamaan Pak. Kasihan Pak Sarifnya lagi mau ditanyain malaikat loh. Sampean di sini gangguin aja. Iya ya, misal ya, iya pulang Pak. Akhirnya udah pulang si Pak Darsononya, mampir ke tempat istrinya lagi di sana, istrinya Pak Sarif gitu ya, permisi pulang, ya minta maaf dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya pulanglah ke rumah ke sana. Cerita lagi sama istrinya, ya di situ kayak disimpulkan intinya tuh begini. Jadi bapak itu semalam mengantarkan pakaian untuk orang yang sudah meninggal. Pak Sarif itu meninggalnya sore, tapi di rumah orang tuanya di sana, si bapak itu datang ke rumahnya Pak Sarif, cuman di sana di rumah tersebut diperlihatkan sesuatu yang beda, yaitu kayak semacam kehidupan di masa lalunya Pak Sarif dulu, di mana Pak Sarif itu masih muda, sekitar 40 tahun, istrinya juga, anak-anaknya juga masih kecil-kecil. Pak Darsono sendiri saat ngajak di sana itu pun menyesuaikan, jadi lebih muda lagi seperti itu. Ya, mirip-mirip dengan apa yang dibilang sama ibunya, sampean itu disasarin kali Pak ke sana, yaitu bukan sama Pak Sarif sebenarnya, tapi entah dengan siapapun itu yang bisa berubah wujud, bisa memanipulasi apapun. Itu aja satu cerita dari Mas Faisal di Jombang sana, Jombang atau Madiun gitu ya. Terima kasih banyak Mas Faisal. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kekurangan di sana sini gitu ya. Mohon maaf. Semoga tetap terhibur dengan cerita ini dan semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari apa yang barusan diceritakan. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih support dan dukungan di channel Rimbiana juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.